tentang potensi. Nah, saya beri Anda contoh. Potensi menjadi pemain sepak bola. Nah, orang bisa saja menyatakan, ya, anak kamu ini ada potensi bermain sepak bola. Tetapi belum dapat dibuktikan. Jadi, hal ini, potensi dia ini tidak dapat disebut sebagai ilham. Ya. Jikalau orang itu sudah bermain sepak bola, baru dia dapat dinyatakan, ya, disebutkan sebagai dia ada ilham, ya, bagaimana bermain sepak bola. Jikalau potensinya saja, ya, untuk bisa jadi pemain sepak bola, itu belum disebut mendapat ilham bagaimana cara bermain sepak bola. Roh jahat itu memang gentayangan ada di mana-mana, ya. Nah, roh jahat itulah yang merasuki si Saul. Nah, menurut imanmu Muslim, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sama karakternya dengan si setan, ya, mengilhamkan kejahatan kepada manusia. Inilah yang terjadi kepada Saul, ya, diberi ilham kejahatan oleh si jahat, si setan. Oke, Anda bertanya tentang mana kekuasaan Yesus. Nah, saya sekarang mau beritahu Anda Zuma. Seluruh dunia sekarang, ya, mendambakan dan sudah mengetahui kebenaran ajaran Yesus, ya, dan mereka menyukainya di zaman ini, ya. Muslim pun sama menyukai ajaran Yesus, ya. Nah, hanya segelintir pihak-pihak Muslim, ya, yang masih tidak menyukai ajaran Yesus. Nah, begini, Yesus mengajarkan begini Zuma, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Nah, ini ajaran Yesus yang sekarang disukai oleh manusia-manusia di dunia, ya. Itu logika kamu, logika pemakan anjing. Itu logika kamu. Tapi logika kata ilham itu tidak begitu. Dan yang bisa punya hak menerangkan itu saya sebagai Muslim, sang pemilik kata ilham, bukan you. Ngerti? Ya. Ilham itu adalah insting, petunjuk. Ngerti enggak? Kemampuan yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut ilham. Mau dia jahat, mau dia baik, itu adalah ilham. Itu potensi, ya, yang diberikan Tuhan kepada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Sementara yang kamu terangkan itu, yang kamu protes itu adalah proses penciptaan manusia. Kamu itu cuma mau mengolok-olok, tapi kamu nggak punya ilmu. Disampaikan kamu mau nolak. Kenapa? Karena kamu itu nggak waras. Kamu itu kufur. Diterangkan kamu lebih tahu seakan-akan. Padahal ilmumu nggak ada. Ditanya siapa yang mengirim roh iblis ke Saul, kamu nggak mau jawab. Kenapa? Sejatinya kamu itu adalah iblis dalam wujud manusia. Kamu sudah tahu pada diri manusia ada potensi kejahatan, masih juga kamu ngotot. Artinya, kalau kamu sudah memahami pada diri manusia ada potensi kejahatan, berarti ayat itu tidak salah. Ternyata memang manusia itu diilhamkan potensi itu. Tapi karena kamu itu pemakan babi, pelahap anjing, otakmu nggak berfungsi normal. Karena makanan yang masuk ke dalam otakmu itu adalah makanan-makanan yang tidak seharusnya ada di dalam tubuhmu. Makanya tabiatmu seperti ini. Ya, cobalah kamu kembali berpikir. Supaya kamu paham, pada diri manusia itu ada potensi jahat, itulah yang disebut ilham. Kok kamu mau nolaknya? Maunya kamu itu apa sih? Kamu ingin mengolok-olok Allah. Oh, Allah memberikan ilham kejahatan kepada manusia. Loh, saya kan tanya dari tadi, siapa yang mengutus iblis kepada diri Saul? Siapa yang mengutus iblis merasuki Saul dengan roh iblis? Siapa? Kamu gak mau jawab. Kenapa? Kamu itu kufur. Kamu itu iblis dalam wujud manusia. Ngerti? Gimana mau ngerti? Iblis gak mungkin bisa ngerti. Jangan lupa subscribe Sekarang Haji Putri coba Channel. kamu fokus kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Jawab. Coba kau posting di sini definisi kata ilham, ya. Silakan Zuma. Saya tunggu kau posting definisi kata ilham.
Itu nenekmu kiper lah, halusinasimu itu luar biasa. Sekarang gini, ya, tugas saya sudah selesai menjawab apa yang kamu hujatkan, apa yang kamu nistakan, apa yang kamu olok-olokkan terhadap ayat suci Al-Quran. Sekarang kamu punya kewajiban menjawab. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Jawab. Saya tidak punya kewajiban, tugas saya sudah selesai. Sekarang jawab, siapa yang mengirim roh iblis kepada Saul? Jawab. Zuma, itu memang kerjaannya iblis atau setan mencari-cari mangsa, ya, untuk disesatkannya, ya. Kau kena skakmat, Zuma. Kau tidak dapat menjawab pertanyaan saya definisi tentang ilham. Ya, tidak tanya apa pekerjaan iblis. Yang saya tanya, siapa yang mengutus iblis kepada Saul? Silakan. Tidak ada yang mengutus iblis kepada Saul, ya. Itu memang kerjaannya iblis, mencari-cari mangsa untuk disesatkannya, ya. Silakan kau beritahu saya siapa yang mengutus iblis, ya, kepada Saul. Ya, suka-suka kamu lah, mau skakmat, mau apa kek, terserahmu lah. Ya, saya tidak butuh itu semua. Kewajiban saya sudah menjelaskan, sudah selesai. Sekarang, kewajiban kamu menjawab dengan jujur. Siapa yang mengutus roh jahat kepada Saul? Silakan. Masalahnya, kau ngotot, ya. Kau menyatakan ilham itu adalah potensi seseorang. Padahal kau tidak dapat menampilkan definisi kata ilham, ya. Berarti Al-Quran itu betul mengatakan bahwa iblis itu terdiri dari dua golongan. Dari golongan manusia dan juga dari golongan iblis. Nah, golongan manusianya itu kamu. Kenapa saya katakan kamu? Kamu menyembunyikan identitasmu. Padahal nyata di dalam 1 Samuel 16 nomor 14. Adapun Saul telah ditinggal oleh roh Tuhan. Dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Ayo. Siapa yang mengutus roh jahat atau roh iblis di ayat ini? Silakan. Jangan lupa subscribe Suka-suka kau channel. lah. Ya, suka-suka kau lah. Yang terpenting adalah Al-Quran menerangkan seperti itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu dengan menggunakan potensi ketakwaan itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah Remason yang mengotori jiwa yang bersih itu dengan potensi kejahatan yang ada pada dirinya. Ngerti? Jadi itu sudah final. Oke? Saya tidak punya kewajiban untuk kemudian mengikuti apa maumu. Sekarang giliran kamu jujur. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Silakan. Ayat 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tidak ada kata Tuhan mengutus setan di situ, tidak ada, ya. Yang disebut di situ, ya. Roh setan itu dari Tuhan. Ini yang disebut, bukan Tuhan mengutus roh setan. Ya. Sebab apa? Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Nah, Anda tidak mengerti setan ini mengapa disebut setan. Ini yang Anda tidak mengerti. Nah, dulunya iblis itu atau setan itu adalah malaikat tertinggi Tuhan, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Masalahnya, malaikat ini sudah jadi sombong, lalu dia memberontak melawan Tuhan. Ya, jadi melawan Tuhan inilah yang disebut, ya, yang menyebabkan setan itu disebut Satan, ya, dalam bahasa Hebrew. Artinya lawan, dia melawan Tuhan. Saat kau gagal menampilkan definisi kata ilham, ini membawa pengertian bahwa kau menjelaskan surah As-Sams ayat 8. Itu hanya asumsi, ya. Nah, itu Anda sudah tahu. Dari Tuhan. Ayo, dari Tuhan. Me'et Elohim. Me'et Elohim. Dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Ayo, apa yang dari Tuhan? Ruah, ra'ah. Apa itu? Iblis. Dari Tuhan. Ubi'atatu. Artinya itu adalah bersumber dari utusan. Ayo.
bersumber dari sang pengutus. Siapa sang pengutus itu? Elohim, Yotevavhe. Kalau kau katakan dari Tuhan, berarti segala sesuatu yang dari Tuhan bersumber dari Tuhan. Berarti utusan dari Tuhan. Mau lari kemanapun tetap aja kena. Ayo, jadi iblis, roh penyesat yang datang kepada Saul, itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Berarti Tuhan yang memiliki sumber iblis itu. Ayo, terjawab kan? Berarti Tuhan yang mengutus iblis yang kemudian merasuki Saul. Mau lari kemana Anda? Ubi atatu ru'ara'a met Yotevavhe. Itu sudah jelas itu ya. Kamu nggak bisa lari. Berarti yang mengutus iblis adalah Tuhanmu. Ngerti? Jangan lupa subscribe Peci Putih Ilham Channel. itu adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi manusia itu melakukan kejahatan karena memang ada petunjuk, ada kemampuan untuk mengetahui itu. Itulah yang disebut dengan akal. Itulah yang disebut jiwa manusia. Potensi itu diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk lain. Dan saya sudah punya kewajiban, itu sudah selesai. Ya, kamu hanya mengulur-ulur waktu. Sekarang kamu harus jujur mengakui bahwa Tuhan yang mengutus roh jahat kepada Saul. Benar nggak? Memang dari Tuhan, tetapi bukan diutus oleh Tuhan. Ya, dari Tuhan dengan diutus oleh Tuhan itu berbeda. Ya, dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan berbeda dengan surah Maryam ayat 83 yang jelas-jelas menyatakan bahwa si Allahmu mengutus setan-setan. Sebab Allahmu, ya, dia tidak mengetahui asal-usul setan itu dari mana. Sebelum seseorang melakukan suatu hal kejahatan atau kebaikan, nah, dia tidak dapat disebut sebagai mendapat petunjuk. Ya? Jikalau dia sudah melakukan suatu hal kejahatan, barulah dia dapat disebut mendapat petunjuk melakukan kejahatan itu. Kau faham? Inilah yang disebut ilham kejahatan. Dasar. Itu sudah nyata jelas loh, itu original teksnya dikatakan diutus. Halo? Nyata-nyata disebut diutus di situ. Werua Elohim Sarah me'im Saul ubi atathu ru'a ra'a me'et Elohim. Diutus dari Tuhan. Iblis roh jahat diutus dari Tuhan. Ra'a me'et Elohim. Mau lari kemana kamu? Ayo, mau lari kemana? Belum lagi kalau kita melihat di Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Siapa yang membangkitkan roh iblis di antara Abimelek dan warga kota Sikem? Siapa? 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 Jawab. Kata roh jahat yang daripada Tuhan itu tidak membawa pengertian bahwa roh jahat itu diutus oleh Tuhan. Ya, ayat itu jelas, tidak ada perkataan Tuhan mengutus roh jahat atau roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Tidak ada pada ayat itu. Ya, lalu saya menjelaskan kepada Anda mengapa dinyatakan sebagai roh jahat yang daripada Tuhan. Sebab apa? Roh jahat itu dulu, ya, ciptaan Tuhan, dia adalah malaikatnya Tuhan. Tetapi roh jahat ini kemudiannya memberontak melawan Tuhan. Ya, jadi roh jahat tidak ada salahnya apabila disebut roh jahat yang dari Tuhan. Sebab memang benar dia dulunya adalah ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Cuma kemudiannya berubah menjadi penjahat. Itu menurut pelahap anjing. Tapi kami umat Islam tidak seperti itu memahami. Nah, kami yang punya kitab, kami yang bisa baca, kamu tidak bisa baca. Ini menurut Al-Quran adalah nyata proses penyempurnaan ciptaannya. Baca ayat sebelumnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Apa itu artinya? Apa artinya itu? Ini proses penciptaan dan Allah bersumpah demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi
tentang yang kamu katakan itu bukan proses pelaksanaannya, tetapi apa yang kamu katakan itu adalah implementasi daripada kesempurnaan penciptaan Allah kepada manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ini berbicara mengenai penciptaan manusia, di mana ketika manusia dicipta, dia diberi potensi jahat, diberi potensi baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukan kemudian ketika kamu ingin menyembah manusia, Tuhan yang datang kepadamu, memberikan ilham kepadamu, untuk kamu itu menyembah manusia. Bukan begitu maksudnya. Tetapi apa yang kau lakukan sekarang menyembah manusia, itu memang ada potensi yang diberikan oleh Allah pada proses penciptaanmu. Sebagaimana kamu bisa jahat menjadi kafir, kamu bisa menjadi taat sebagai muslim. Boleh. Makanya kamu itu belajar. Jangan bisanya hanya mengolok-olok, tapi kamu nggak ngerti ilmunya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah potensi yang melekat pada diri manusia, bukan merupakan sesuatu yang diberikan pada saat orang itu mau melakukan kejahatan. Tidak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, tidak menyembah manusia. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang menyembah manusia karena mengotori jiwanya, ya, dengan cara-cara yang dilarang oleh Tuhan. Ngerti kamu? Jangan lupa subscribe Tidak Peci ada Putih kata Channel. diutus di sana, tidak ada. Hanya disebut roh yang daripada Tuhan, bukan dinyatakan roh yang diutus oleh Tuhan. Kau itu membuat-buat cerita. Silakan kau tampilkan definisi kata ilham menurut Anda, ya? Silakan. Kamu katakan tidak ada kata diutus. Sementara kitab menuliskan diutus. Original teksnya menerangkan mengutus. Ayo. Allah memberikan sebuah kemampuan kepada roh jahat untuk kemudian menyesatkan. Kamu katakan itu bukan utusan. Sementara dalilnya sangat terang menerangkan. Werwa Elohim Sarah me'im Saul ubi'atatu ra'ah met Elohim. Apa yang terjadi pada diri Saul, di mana Saul itu dikerumuni, diselimuti, atau kemudian dipenuhi roh iblis, itu karena adanya iblis yang berasal dari Tuhan. Kalau tidak ada iblis yang berasal dari Tuhan, Saul tidak akan dikerumuni atau tidak akan dipengaruhi oleh roh iblis. Gitu loh. Berarti iblis ini betul dari Tuhan. Dialah yang mengutus iblis itu ke atas muka bumi ini. Ayo. Iya kan? Siapa yang mengusir iblis dari Gan Eden? Siapa yang mengusir? Mengusir kemana? Diusir ke bumi kan? Ini yang ada di dalam kitabmu, yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel. Jadi kau mau sembunyi kemanapun, jelas iblis itu dari Tuhan. Iblis itu diutus oleh Tuhan. Ayo. Siapa yang mengatakan bahwa iblis itu anak cucu Adam, dan juga iblis akan selalu bertentangan, akan selalu perang? Siapa? Tuhanmu kan? Artinya Tuhan mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, iblis telah diberi izin. Ayo, siapa yang memberi izin? Jadi kamu mau lari kemanapun, Remason, kamu tetap KO, oke? Original teksnya tidak ada kata diutus di situ, ya. Matamu buta, matamu suwe. Tulisannya nyata-nyata di situ kok. Ya, disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Coba. Kurang apa lagi? Dalilnya nyata. Ada di situ. Sarah me'im Saul ubi atatu ru'ara Ahmed. Met dari mana? Dari mana? Elohim. Dari Tuhan. Jadi kau mau kayak manapun, tetap aja kena kau. Makanya kau sebelum mengolok-olok Al-Quran, kau belajar dulu. Dan kau pasti akan ketampar kalau kau berhadapan dengan orang yang lebih paham kitabmu daripada kamu. Sekarang Hakim 9 nomor 23. Ya, Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan semangat jahat? Atau roh iblis? Siapa yang membangkitkan? Jawab. Jangan lupa subscribe Peci Putih Iya, Channel. karena original teksnya bukan bahasa Indonesia, tuyul. Nah, inilah iblisnya. Oke, kita tinggalkan itu ya, biar netizen yang menilai. Sekarang Hakim 9 nomor 23. Siapa yang membangkitkan semangat jahat atau roh iblis pada diri Abimelek? Jawab. Kau itu Zuma, kau hanya keluar-keluar, ya. Remason, kau kemana Remason?
iblis tua. Ngumpet di mana? Jadi kamu malu ya? Identitasmu kebongkar kalau kau adalah iblis tua, sang penyesat, mengolok-olok Al-Quran tapi nggak ada ilmu. Kamu ngumpet dari 1 Samuel 16 nomor 14, tapi kamu nggak bisa lolos dari nomor 15-nya, karena di situ sangat terang dikatakan bahwa kejahatan yang kemudian menyelimuti daripada Saulus itu adalah kejahatan yang berasal dari Tuhan. Ayo, berarti kejahatan itu diutus, roh jahat itu diutus. Diutus dari mana? Dari Tuhan. Ya sama aja tuyul, kamu belajar. Ya, jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang kamu perolok-olokkan itu justru semakin menguatkan iman Islam, bahwa pada diri manusia 1400 tahun silam sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW ada potensi jahat, ada potensi baik. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan lebih membesarkan potensi baik itu. Qad aflaha man zakkaha. Dan celakalah manusia yang akhirnya berubah menjadi iblis kayak kau itu, karena kau kotori jiwamu yang bersih dari Allah dengan potensi kejahatan yang kau punya. Wa qad khaba man dassaha. Oke? Saya berharap Rematos kamu bisa sehat, bisa waras, ya, bisa kembali seperti dulu, yang adalah ketika kamu bayi itu masih manusia, tapi sekarang kamu menjadi setan tua. Tidak ada kata mengutus di sana, hanya disebutkan roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, memang daripada Tuhan. Sebab apa? Dulunya roh jahat itu malaikat ciptaan Tuhan yang paling agung. Maka malaikat ini menjadi sombong, lalu melawan Tuhan. Itu sebabnya setan ini menghasut Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan. Ya. Jadi disebutkan daripada Tuhan itu tidak salah. Ya. Cuma kau harus mengerti hal ini. Silakan aja mengatakan saya keluar-keluar, silakan, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membuka identitas kamu bahwa kau itu adalah setan tua, setan yang usianya sudah ribuan tahun, yang kemudian masuk ke dalam diri sosok manusia yang sekarang kamu gunakan. Oke, kamu tuh setan tua yang sudah ribuan tahun usiamu, yang kemudian masuk ke dalam diri manusia yang bernama Remason. Saya tahu itu. Nah, itu yang kamu sedang praktekkan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah Remason yang mengotori dirinya karena lebih mengikuti seruan-seruan iblis untuk menyembah kepada manusia. Sekarang PR kamu sebelum saya tinggal, ya kebetulan saya mau antar anak saya ada perlombaan. Saya PR-nya ya masuk ke dalam Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Tuhan membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang membangkitkan semangat jahat yang ada di antara Abimelek dan kota Sikem sehingga mereka berperang? Itu PR kamu ya. Nanti kalau misalnya kamu masih ngeles lagi, saya hantam lagi kamu dengan 1 Raja-Raja 22 di nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22. Di mana di situ Tuhan mengutus roh dusta. Ya, Tuhan mengutus roh dusta sehingga apa yang terjadi pada masa itu, orang saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Roh dusta dikirim oleh Tuhanmu sehingga semua nabi ya yang kemudian datang kepada manusia keluar dengan membawa roh dusta di dalam mulut mereka. Siapa yang mengutus roh jahat? Siapa yang mengutus roh dusta di dalam kitab yang kau ambil dari Bani Israel? Semua terjawab, itulah Tuhanmu. Oke, saya tinggal dulu ya. Kamu jangan cakar-cakaran ya. Cakar-cakaran dengan kitabmu atau cakar-cakaran dengan iblis tua yang ada dalam dirimu. Saya hanya ingin mengatakan pada dirimu ada ilham berupa ketakwaan, berupa kebaikan. Ada potensi untuk kau menjadi seorang muslim yang baik, menjadi pengikut Yesus seperti saya. Oke, Remason, setan tua, saya tinggal kau ya. Salam beda Tuhan.